Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Operasi Syariah yang Bapak banggakan? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kedua di mata kuliah Operasi Syariah. Ya. Dan pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang koperasi syariah, tapi ada sedikit review ke mata kuliah yang menjadi prasyarat, yaitu eh, ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Ya. Mungkin Anda masih ingat ya tentang mata kuliah tersebut yang sudah Anda pelajari di semester sebelumnya. Ya. Nah, kemudian nanti juga review tentang ekonomi syariah karena prasyarat yang menjadi prasyarat pada mata kuliah ini adalah juga ekonomi syariah yang harus sudah lulus ya. Dan perpaduan keilmuan dari dua mata kuliah yang menjadi prasyarat tadilah di sini yang harus sudah lulus ya. Jika belum lulus, nah ini sebetulnya belum boleh ya mahasiswa dan mahasiswi mengambil mata kuliah koperasi syariah ya. Sebetulnya kalau secara keilmuan boleh-boleh saja ya, tidak ada yang mustahil, apalagi kalau kita lihat hadis bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, tidak salah, Bapak pun tidak melarang ya pencarian ilmu di mana saja, kapan saja, ilmu apa saja, yang penting ilmu itu bagus dan banyak manfaatnya. Tetapi karena kita belajar dalam sebuah institusi yang memiliki kurikulum dan RPS tertentu, maka ini harus kita patuhi ya. Jadi karena secara logika memang akan keteter jika mata kuliah yang menjadi prasyaratnya belum lulus. Begitu barangkali ya. Tapi saya yakin bahwa seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada pada pertemuan mata kuliah Koperasi Syariah hari ini semuanya juga Bapak yakin sudah lulus ya, yang menjadi prasyaratnya yaitu koperasi atau ekonomi dan manajemen koperasi serta dari ekonomi syariah itu sendiri ya. Baik, kita review dulu ya kepada koperasi. Nah, ini sebetulnya sudah Anda dapatkan ya mata kuliah ini pada atau pembahasan ini pada mata kuliah yang tadi Bapak sebutkan, di mata kuliah yang menjadi prasyarat di koperasi syariah ini. Mata kuliah apa? Jelas, betul sekali, ini di ekonomi dan manajemen koperasi. Nah, itu dengan dosen yang dulu mungkin masih ingat dan sudah pada paham ya tentang koperasi. Nah, boleh kita review dulu bahwa sebetulnya koperasi ini berasal dari bahasa Inggris, asal kata dari co dan operation ya. Co ini berarti bersama, bersama-sama ya. Sementara operation berarti usaha. Nah, di sini kalau kita padukan dua suku kata co dan operation ini berarti sebuah usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Dan itu juga menjadi prinsip ya, prinsip dalam koperasi di mana tadi usaha bersama yang dimodali oleh bersama-sama anggota dan dilakukan dikelola oleh anggota, kemudian hasilnya pun akan untuk bersama-sama pula gitu. Memang semua usaha juga dilakukan bersama, tapi tidak bersama-sama dalam pembagian hasilnya. Misalnya PT ya, sebuah PT, CP, firma ya dilakukan itu pasti bersama-sama ya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada pekerjaan yang bisa kita lakukan serba sendiri. Nah, gitu ya, dari mulai pemasaran, produksi,
keuangan dikelola sendiri, kemudian strategi dan SDM juga kita dikelola sendiri juga sangat mustahil ya di zaman yang modern seperti sekarang ini. Jadi harus bersama-sama. Cuma di sini apakah PT membaginya bersama-sama gitu? Apakah karyawan juga nanti selain jasa dia sebagai pekerja kemudian dapat keuntungan juga? Nah, ini juga tidak dilakukan bersama-sama. Sehingga dalam koperasi ini ya atau usaha bersama ini nanti walaupun kita sebagai pelanggan yang memberikan sebuah profit atau keuntungan buat koperasi, pada akhirnya keuntungan itu juga akan balik lagi kepada kita melalui pembagian laba saham atau pembagian dividen dari sisa hasil usaha. Jadi tidak terlalu direpotkan dengan wah koperasi nih gitu. Walaupun dalam pengelolaan para anggota yang dipercaya menjadi pengurus seharusnya bisa mencarikan harga-harga yang bisa lebih murah. Karena bukti keberhasilan dari sebuah pengelolaan koperasi itu bukan masalah membagi dividennya saja yang besar gitu. Misalkan kebagian 10 juta uang, bukan itu saja. Tetapi percuma juga kalau dividennya gede-gede, tetapi kesejahteraan anggota dari sisi angsuran, kalau memang itu koperasi simpan pinjam, memberatkan. Dia bisa bayar sampai lunas, tapi sampai saat ini perkembangan usahanya tidak maju-maju, tetap begitu-begitu juga. Dari mulai dapat pinjaman koperasi, usahanya banyak maju. Sudah hampir lunas, habis lagi, pinjam lagi gitu. Nah ini juga berarti tidak menjadi sebuah keberhasilan ya gitu. Walaupun memang di negara kita banyak juga ya bahwa kunci atau indikator bahwa koperasi itu sudah berhasil itu adalah saat rapat anggota tahunan atau pembagian laba dari para pemegang saham atau dividen ya itu besar-besar. Nah, katanya ini yang disebut berhasil. Padahal tidak demikian. Kita lihat bahwa anggota yang mendapatkan dividen gede itu juga hutangnya semakin banyak. Bahkan dapatnya dividen yang gede itu juga sudah jelas alokasi ini yang oke kermayar hutang iya kermayar hutang iya artinya di situ tidak terdapat ya sebuah keberhasilan dari usaha bersama dari anggota oleh anggota untuk anggota yang punya kepentingan dan niat bersama untuk memajukan bersama-sama tidak hanya memajukan koperasinya karena kan yang harus kita utamakan adalah kesejahteraannya. Sehingga kesejahteraan di situ bukan hanya pembagian dividen yang besar. Gitu. Jadi sebetulnya saat koperasi untungnya kecil, karena kita tidak ngambil untung gede, misalkan tapi anggota terbantu karena keuntungan dari koperasi itu tidak mengambil gede, sehingga murah dan kemampuan anggota itu menjadi lancar. Tapi di dividen nggak gede karena untung koperasi nggak gede, ya nggak masalah. Jadi walaupun dividennya kecil, mereka sudah sejahtera duluan karena dengan potensi harga yang tidak terlalu besar. Maksudnya begini, jadi kalau harga di luaran, misalkan kalau koperasinya konsumsi ya, harga beras misalkan per kilo 12.000 di koperasi dengan kualitas yang sama di koperasi bisa 10.000. Nggak mungkin kalau begitu kan koperasinya untungnya kecil ya nggak apa-apa. Nah, di situ udah ada kesejahteraan 2.000 selisihnya. Sehingga anggota kita merasa sejahtera dengan harga yang murah. Tapi nanti koperasi untungnya kecil, bahkan di dividen nanti pembagian dividennya kecil, nggak apa-apa, karena dia sudah sejahtera duluan. Kenapa? Karena dari harga yang murah itu dia mampu memutarkan kembali dana hasil dari yang murah tadi. Bahkan bisa nabung ke koperasi kita karena punya kelebihan dana dari anggaran yang sudah dianggarkan. Di luar beras 12.000, di kita malah 10.000. Tapi Pak dari sananya cuma 9.500, koperasi cuma untung 500, ini kecil sekali, nanti malu saat pembagian dividen. Lebih baik kecil, yang penting ada saja daripada besar, dividen besar, tapi sebetulnya dari sejak awal anggota itu tidak sejahtera. Itu beberapa pola pikir yang mungkin saja pendapat saya barusan juga ada pendapat yang berbeda yang selalu
mengedepankan laba atau pembagian dividen, yaitu mangga sah-sah saja. Cuma menurut kita dari kajian akademisi sebaiknya ya itu juga penting indikator keberhasilan membagi dividen juga. Tetapi buat apa kalau memang anggotanya terkekang dengan margin yang tinggi? Ya kalau kita ini sebetulnya sudah murah, tidak terkekang, terus laba kita untung, dividen kita gede-gede ya, itu alhamdulillah. Itulah yang sebetulnya prioritas utama yang diinginkan itu seperti itu. Begitu. Baik, ini masih review tentang ke manajemen koperasi di semester yang kemarin ya, karena sebelum ke koperasi syariah kita harus review dulu. Nah, kemudian di Indonesia koperasi itu diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar ajas kekeluargaan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 pada pasal 1 ya. Jika kita kaji makna atau arti koperasi pada undang-undang ini, di sini undang-undang itu kan fondasi nih, undang-undang nih. Kalau kita perhatikan ya, kalau beranggotaan orang seorang dengan badan hukum koperasi melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, nah ini sebetulnya hampir sama substansinya dengan makna yang dari kata Inggris tadi ya, jadi usaha secara bersama-sama. Tapi di Indonesia dijelasin dalam undang-undang ini sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan ajas kekeluargaan. Ini amanat undang-undang yang sudah dicantumkan. Artinya apa? Seharusnya baik pemerintah maupun masyarakat, karena ini sudah amanat undang-undang, rek ayeuna aya kegagalan ataupun ada kehancuran, harusnya tetap melaksanakan gerakan ekonomi rakyat yang namanya koperasi. Karena ini adalah amanat undang-undang. Nah, terlepas banyak yang hancur, banyak yang gugur, banyak yang mati, kita evaluasi kenapa hancurnya atau bangkrutnya beberapa koperasi atau bahkan banyak koperasi itu akibat apa, dan kita perbaiki, tidak lantas menjadi ya sudah bangkrut karena ngurus koperasi. Tidak begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Bukan berarti saya pro koperasi dan ingin memaju koperasi, karena kita sudah jelas ini amanat undang-undang. Jadi undang-undang mengamanatkan kepada rakyat dan pemerintah yang menjabat itu untuk melaksanakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan ajas kekeluargaan, dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan ajas kekeluargaan ya koperasi, karena gerakan ekonomi rakyat yang bukan yang lain itu tidak berdasarkan ajas kekeluargaan gitu ya, seperti PT, CP, firma ya mungkin juga kekeluargaan, jadi yang komisarisnya bapaknya, yang jadi sekretaris anaknya. Nah, istrinya itu kekeluargaan, tapi di situ bukan kekeluargaan jiwa kekeluargaannya, tetapi di situ keluarga semua yang ada di strukturnya ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat isi dari undang-undang ya, amanat undang-undang ya seharusnya baik pemerintah maupun masyarakat terus menghidupkan dan mendirikan koperasi. Oh, tapi Pak banyak yang bangkrut, ngapain ngurus koperasi? Nah, harusnya kita cari kenapa yang ini bangkrutnya kenapa, yang ini bangkrutnya kenapa, nanti diberikan sebuah solusi sehingga nanti kita cari kenapa PT juga sampai hari ini masih berkembang, tapi ada juga yang bangkrut. Nah, yang berkembang kita contoh bagaimana pengelolaannya. Ya, walaupun ada prinsip-prinsip yang berbeda dengan koperasi, tetapi secara entrepreneurnya, bisnis plan-nya, saya kira harus punya jiwa yang sama dengan yang dimiliki oleh manajer yang memimpin sebuah PT gitu ya. Jadi di koperasi, pengurus koperasi harus punya jiwa yang sama. Kalau memang selama ini pengurusnya tidak memiliki jiwa yang, ya ini juga mungkin salah satu kesalahan yang mengakibatkan koperasi-koperasi itu banyak yang pailit ya, yang banyak hancur gitu. Ya, perusahaan besar juga kalau pengelolaannya kayak yang tadi kita bahas di koperasi ya banyak juga PT-PT yang hancur ya, dan yang hari ini masih eksis dan berkembang itu yang pola manajemen, kemudian tata kelola ataupun kepemimpinan dan karyawannya itu bagus kinerjanya, performanya bagus gitu. Jadi sekali lagi bahwa
koperasi ini sebenarnya amanat undang-undang. Jadi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten kota harus terus mensupport. Apalagi kalau misalkan dinas koperasinya dihilangkan, wah ini berarti tidak mengamanatkan undang-undang ya gitu. Ada dinas koperasinya, tapi asal dinas koperasi aja, karena koperasinya banyak yang bangkrut sehingga mereka beban moral, malu kalau mau ada yang berdiri juga dihalang-halangi karena nanti mau jauh yang bangkrut. Jadi, nah ini juga tidak boleh, justru harus di raih ya dengan baik gitu. Adapun pengalaman beberapa koperasi yang hancur, yang bangkrut itu menjadi evaluasi dan menjadi pelajaran itu kita menjadi sebuah experience dan kita tidak menempuh perjalanan seperti yang gagal tadi gitu ya gitu. Nah, kemudian pendapat Arifina Caniago nih dalam bukunya, koperasi ini adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar. Ya memang sih punya hak, walaupun di anggaran rumah tangga nanti diatur juga ya, tidak lantas hari ini masuk anggota, besok boleh keluar diambil lagi, tidak juga begitu. Jadi secara prinsipnya sebenarnya boleh, tetapi secara anggaran rumah tangga diatur karena kalau Anda jadi pengurus bingung juga ya, hari ini dia masuk, terus Anda kelola dana itu, besok keluar lagi, kan nggak jelas tuh. Nah, dan dalam aturan memang simpanan pokok itu boleh diambil, ya memang boleh keluar, tetapi manakala sudah menjadi anggota minimal 1 tahun. Jadi kalau keanggotaannya belum 1 tahun, ya belum bisa. Jadi secara definisi sih ini tidak salah, tetapi biasanya para pengurus, para pendiri koperasi itu memprotek itu di anggaran rumah tangga diatur ya, dan nanti akan dijawantahkan lagi dalam SOP dan SOM yang koperasi miliki, sehingga benar itu haknya. Saya sekarang masuk anggota Kopma, nah Anda kan ada Kopma, Koperasi Mahasiswa. Oke, minggu depan saya keluar lagi, Pak Ketua mau dibawa, ya memang secara definisi tidak salah, tetapi itu kadang-kadang operasi kita lagi memutar di aktiva produktif, nah kita kan kesulitan pas pinjaman itu untuk 10 bulan, anggota ini sudah ngambil lagi, kan itu agak sulit mengatur cash flow-nya gitu. Sehingga dibuat dalam anggaran rumah tangga itu minimal 1 tahun. Jadi kalau mau keluar lagi boleh itu haknya, tapi harus minimal menjadi anggota 1 tahun dulu. Sehingga jauh-jauh hari dana yang sudah masuk dari anggota yang tadi baru masuk itu kan nanti sudah kembali lah selama 1 tahun mas kepada anggota. Kemudian yang kedua, kita sudah bisa proyeksikan bahwa 1 tahun ke depan ada anggota yang akan keluar, sehingga kita menyiapkan berapa dana simpanan pokok dia yang dia miliki yang harus dikembalikan saat dia mau keluar, berapa simpanan wajib yang dia miliki. Wah Pak, itu mah parak mayar, pernah mayar simpanan wajib, ya udah berarti sebesar simpanan pokok. Kalau simpanan pokoknya 100.000 ya nanti pas keluar dibalikinya 100.000. Ya kalau ada laba saat SHU saat RAT ya tinggal ditambahkan saja ya. Tapi paling tidak yang 100.000-nya itu saat belum masuk keanggotaan membayar simpanan pokok itu menjadi hak daripada anggota yang akan keluar lagi tadi gitu ya. Nah ini kita sekarang review ke ekonomi syariah ya. Tadi kita review satu slide ke ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Makanya Anda sudah mulai ingat kembali kan mata kuliah sebelumnya, kebayang ya yang nggak masuk kuliah di semester yang menjadi mata kuliah prasyarat, pada saat langsung mengikuti mata kuliah ini kan agak gimana gitu, belum paham fondasinya ya, yang sudah dapat saja kadang lupa lagi, tapi tadi jadi teringat dengan review dulu kita atau kembali dulu ya ke sebelumnya untuk membahas koperasi syariah. Nah ini masih ingat ya ekonomi syariah itu ya. Pertama, Islam ini sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta al-Khaliq dengan seluruh ciptaan makhluk dan antar ciptaan itu diri sendiri. Pada dasarnya dapat didekati melalui dua sumber, yaitu wahyu Al-Quran dan Al-Hadis.
dan sumber ilmu pengetahuan. Saya kira kalau Anda yang kuliah kelasnya dengan saya waktu di ekonomi syariahnya, Islam itu yang comprehension of life itu, di situ disebutkan Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah, kemudian di syariah itu dibagi dua lagi, ada syariah ibadah, ada syariah muamalah. Nah, gitu. Jadi tadi hubungan antara pencipta yang kholik itu kalau di syariah itu syariah ibadah, ya. Kalau di Islam tadi ya akidah itu dengan pencipta, ya. Tapi kalau syariah yang berhubungan dengan makhluk lain yang sifatnya horizontal itu disebut dengan syariah muamalah gitu ya. Misalkan cara berekonomi yang hari ini kita pelajari, karena di koperasi juga itu bagian dari implementasi ilmu ekonomi. Nah, itu adanya di syariah muamalah gitu ya. Kalau dengan pencipta itu syariah ibadah gitu ya. Nah, tentu saja sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ilmu pengetahuan termasuk juga ijma, qiyas, dan ijtihad dari para ulama, para habaib ya, dan semuanya. Dan turun kepada kita menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Salah satunya nanti kita akan belajar al-mudarobah, musyarakah, kemudian murabahah, bayi salam, bayi istisna, kemudian rahan, badai syariah ya, kemudian juga ijaroh sewa, kemudian ijaroh muntahiyah bitamlik, leasing sewa yang diakhiri dengan pembelian atau hibah gitu. Nah, itu kan ya. Nah, itu berdasarkan ilmu pengetahuan gitu, dan juga berdasarkan al-hadis serta Al-Qur'an, di mana dalam Al-Qur'an Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Nah, ini dasar-dasar yang dipakai. Saya kira di ekonomi syariah sudah disampaikan ya. Ini kita hari ini tidak akan membahas ngupas lama di situ ya, karena sebetulnya sudah dalam mata kuliah sebelumnya. Cuma hari ini sebelum ke topik syariah harus ruhnya connect dulu ya, sehingga review dulu sedikit. Nah, sementara konsep Islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil, dan sejahtera. Jadi silahkan ya, kalau urusan muamalah itu ya artinya kita yang lebih tahu gitu ya. Yang penting pada saat sudah ada dalil yang melarangnya ya kita itu jadi saat awal itu kaidah ilmu fikih itu dalam muamalah ya semua hal itu dibolehkan kecuali sudah ada yang melarangnya, itu riba itu sudah dilarang, kemudian maisir, boror, kemudian juga menimbun, kemudian juga spekulasi, kemudian juga mengurangi timbangan, itu kan sudah dilarang ya, tidak boleh dalam syariah ibadah, terutama dalam syariah muamalah, terutama dalam berekonomi, berbisnis gitu. Saya kira ini juga sudah disampaikan ya saat mata kuliah ekonomi syariah di semester 2. Kemudian konsep ekonomi dalam Islam gimana? Itu juga pernah sampaikan, di mana bahwa harta itu hanya titipan saja kan, kemudian juga hanya amanah, kemudian juga ada sebagian harta milik orang lain, kemudian pencarian dan penggunaannya itu ya, yang 5 itu di ekonomi syariah sudah ya. Nah, ini terus diperlukan pengkajian untuk konsep ekonomi dalam Islam melalui cara menggali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama wahyu ya, Al-Qur'an ya. Nah, nanti kaidah atau pengembangan pengkajian ini nanti hasil ijtihad qiyas para ulama yang kalau di Indonesia nanti akan keluar fatwa-fatwa majelis ulama ya tentang produk-produk dari ekonomi syariah atau dari muamalah perbankan syariah, koperasi syariah. Jadi baik murabaha juga kita kalau ditanya usul fikih ininya, kemudian usul ini kita tidak terlalu paham di praktisi karena itu sudah kajian dari kaidah-kaidah dari para pakar keilmuan dalam hal ini majelis ulama. Nah, kita sebagai praktisi dan akademisi
kita membaca fatwa itu kemudian mengimplementasikan, dan yang akan dipelajari pada mata kuliah ini adalah implementasinya, bahwa murabahah itu seperti apa dalam koperasi, ilustrasi di koperasi seperti apa, boleh tidak nanti kalau murabahah mewakilkan kepada pengurus koperasi, bagaimana cara pencarian keuntungannya, bagaimana supaya murabahah tidak terjerumus di riba juga. Nah, itu lebih implementasi. Adapun fatwanya kita tidak. Jadi ada yang bertanya, misalkan dosen juga, Pak, ini kaidah fikihnya gimana? Ya terus terang kami di sini tidak mengajar tentang usul fikih dari produk-produk baik murabahah, musyarakah atau yang lainnya. Nah, itu bagian-bagian mereka ya, bagian keilmuan ya. Dalam hal ini kita MUI ya, dan dalam MUI sudah keluar fatwa tahun 2002 misalkan nomor sekian, ya sudah kita tinggal implementasi. Jadi dan kalau kita di sini membahas itu mata kuliahnya bukan koperasi syariah, tapi kajian usul fikih produk-produk syariah, implementasi perbankan syariah sama koperasi syariah, barangkali begitu. Dan saya kira cocoknya itu di UIN ya kalau begitu. Jadi bagi ada pertanyaan yang tadi usul fikihnya itu kita tidak ini ya, dan itu mungkin bisa dikajikan dengan para ulama, Dewan Pengawas Syariah dan MUI ya gitu. Jadi Bapak di sini untuk implementasi begitu. Nah, kemudian ciri khas ekonomi Islam itu syariah itu yang pertama aspek sumber. Nah, kita sudah pada paham ya, dalam sumber kita ini dari wahyu nakli dan sumber sains akli. Nah, ini ijtihad ya. Saya kira ini juga sudah disampaikan dan kita hari ini juga tidak membahas lama-lama tentang ini ya. Cuma ini untuk review saja. Kemudian aspek isi, sistem perekonomian yang utuh, nah, terpadu, integratif dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual sosial, lahir batin, material, spiritual dari generasi ke generasi dan tidak hanya dunia tapi ke akhirat, dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Yang pertama itu tata nilai. Ada tata nilai yang sifatnya fundamental. Nah, nilai ini yang seharusnya manunggal pada diri manusia dan selalu tercermin dalam aspek kehidupan. Misalkan nilai takwa, ya, dia tidak berani menjalankan yang dilarang dan tidak berani meninggalkan yang diwujudkan. Karena takwa itu kan melaksanakan apa yang diperintah dan menghindari tidak melaksanakan apa yang dilarang. Nah, ini adalah jadi pada saat kita melaksanakan jual beli dan kita tidak mengurangi timbangan, bukan masalah ingin dipuji atau bukan masalah yang lain-lainnya, tapi benar-benar tata nilai fundamental bahwa nilai takwa itu. Jadi terlepas dia tahu ataupun tidak tahu, terlepas kita untungnya kecil atau untungnya besar, terlepas mau dipuji ataupun tidak dipuji orang, kita melaksanakan tadi dalam gula, misalkan bisnis gula putih tidak mengurangi timbangan, 1 kilo pas, 1 kilo tidak dikurangi, itu lebih ke tata nilai fundamental. Sehingga saat kita untung kecil, saat kita nggak dipuji orang, saat kita dicaci juga, nah kita tidak bergeming karena fundamental itu. Bahkan Tuhan melalui malaikatnya sudah mencatat itu sebuah pahala, sebuah kebaikan gitu. Dan ini tercantum dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 5 dan diulangi juga ada di 177 ya. Kemudian di Al-Hujurat juga 131, di An-Nisa ayat 59, di Ali Imran ayat 112 juga dikatakan gitu. Nah, pada saat kalau tata nilai fundamental ini tidak hanya di kasusnya syariah muamalah bisnis ya, tapi syariah muamalah diri sendiri saja saat Anda hari ini diniatkan kuliah ini ada tata nilai fundamental bahwa saya kuliah bukan karena ingin dipuji teman, ingin dapat pacar, ingin tuntutan orang tua, tuntutan calon mertua, bukan, tetapi benar-benar landasan fundamental melaksanakan nilai-nilai takwa, artinya melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, kenapa mencari ilmu masuk dalam kategori tata nilai takwa? Karena mencari ilmu itu adalah
salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah gitu, mencari ilmu. Bahkan dari mulai lahir sampai lubang yang lahat itu kita diperintahkan mencari ilmu. Walaupun sudah tua ya ilmunya tidak harus selalu ilmu formal kuliah. Banyak hal ya, ilmu tentang agama, ilmu tentang filsafat, ilmu tentang yang lain-lainnya banyak. Ya, jadi dalam syariah muamalah itu ini ada tata nilai fundamental. Hari ini dosen ngajar juga tidak sekedar hanya ngajar karena dibayar, ngajar karena dipuji orang, dosen bukan, tetapi lebih kepada tata nilai fundamental, nilai takwa. Karena ini bahkan ada hadis yang mengatakan sampaikanlah walau hanya tahu satu ayat gitu. Nah di sini kita dengan fundamental itu berharap bahwa koridor dan niat kita ini benar-benar fundamental gitu kepada Allah sehingga nanti dibayarnya agak telat, kemudian tidak ada pujian dari orang juga ya tidak masalah. Toh yang kita inginkan adalah di tata nilai yakni nilai takwa. Begitu saya kira ya. Termasuk juga orang berolahraga nih, naik sepeda atau jalan kaki juga bukan karena tujuan lain-lainnya. Misalkan ingin ketemu seseorang nanti kalau sudah sampai di sana janjian sama, bukan, itu bonus-bonus dan tampak saja yang tidak dilandasi di niat kita ya, walaupun ada itu sifat manusia silakan, tetapi yang lebih fundamental harusnya tadi nilai-nilai, salah satunya nilai takwa. Jadi begini, misalkan olahraga itu kan diperintahnya, bahkan beberapa olahraga yang disunahkan seperti berkuda, kemudian panahan itu disunahkan ya, karena mungkin waktu itu memang Rasul zamannya perang ya, jadi berkuda sama panahan itu disunahkan olahraga itu. Nah intinya terlepas dari panahan maupun berkuda, yang namanya olahraga itu sudah memiliki ada perintah as-sunnah Rasul. Karena kalau mau dijadikan umatku, ikutilah apa yang, nah itulah kita nyebutnya dengan as-sunnah gitu. Jadi apa yang menjadi perkataan baik, kemudian perilaku baik, nah karena rata-rata dari Nabi Rasul itu sudah baik ya, itu diikuti cara sholat, kemudian ucapannya, makanya kan ada hadis riwayat perawai hadisnya itu dikatakan seperti itu. Nah sekarang berolahraga tadi, bersepeda itu kita niatkan bahwa ini melaksanakan as-sunnah gitu. Dan barang siapa yang kehidupan sunnah kami ya nanti akan bersama kami di surga. Nah itu kata Rasulullah, dan artinya kita nanti bisa dapat syafaat. Nah olahraga jika diniatkan landasan fundamental tadi ya itu menjadi pahala. Terlepas nanti kita tidak ketemu sama orang yang dijanjikan, kemudian tidak ada pujian, tidak ada apa ya biar saja, karena bedanya kita di ciri khas ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya ya di sini ada tata nilai fundamental gitu. Dan orang sama-sama melaksanakan puasa. Katolik juga puasa ikutan-ikutan di bulan Ramadan. Bedanya kita ini melaksanakan puasa, melaksanakan perintah Tuhan, manut kita sebagai abid, sebagai artinya apa ya, budak gitu ya, kalau ini artinya makhluk yang diperintahkan Tuhannya. Mereka tidak berdasar itu gitu ya, puasanya sama dapat menahan lapar, dapat pujian, tapi di landasan fundamentalnya tidak ada. Makanya saat kita berpuasa suka diniatkan dulu kan, sejak tadi malam, sejak tadi subuh, bahwa niat kita berpuasa di bulan Ramadan lillahi ta'ala. Nah itu ada kata lillahi ta'ala, jadi fardu wajib karena Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu yang diperintah karena Allah. Dan pada saat kita meninggalkan apa yang dilarang, misalkan kita tidak minum arak, kita tidak berjudi, bukan berarti kita tidak punya uang, atau bukan berarti kita tidak ingin dipuji orang ya, karena tidak mabuk dipuji orang, bukan, tetapi kita melaksanakan perintah. Nah apabila nilai-nilai fundamental ini sudah dapat di hati kita ya enjoy aja, karena mau ada pujian mau tidak, mau ditawain orang mau ini ya jalan saja, termasuk dalam ekonomi Islam ya, ekonomi syariah. Itu saya kira tata nilai yang pertama, nilai fundamental.
Yang kedua, nilai instrumental. Jadi tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Contohnya, menepati janji Al-Maidah, itu kan Al-Amanah. Bahkan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul sudah dapat gelar Al-Amin, ya, yang selalu menepati janji dan tidak pernah berbohong, gitu ya. Gitu. Jadi perintah kita untuk menepati janji ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, dalam Al-Isra juga diterangkan kembali di 34. Nah, artinya apa? Pada saat kita menepati janji kepada seseorang yang sudah kita janjikan, bukan berarti kita ingin dipuji orang lagi, bukan ingin bahwa bisnis kita lancar, bukan ingin bukan, tetapi lebih ke tata nilai instrumental, ya, bahwa kita, bahkan ini juga sedikit lebih ke fundamental, ya, karena kita melaksanakan, jadi menepati janji itu ada kaitannya dengan fundamental tadi, takwa, artinya melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Kenapa? Karena menepati janji itu bagian dari perintah yang ada di takwa tadi. Sehingga selain tata nilai instrumental secara tidak langsung, manakala nilai instrumental ini dilaksanakan, secara otomatis kita juga melaksanakan nilai fundamental, gitu ya. Nah, kemudian nilai instrumental ada berprestasi tinggi. Kan yang tadi menepati janji bahwa Rasul itu didapati gelar sidik, amanah, fatonah, tablai, kan seperti itu, sidik, amanah. Nah, amanah menepati janji. Berprestasi tinggi. Nah, ini berprestasi tinggi juga ada perintahnya dalam syariat Islam itu. Nah, ini terdapat dalam Quran Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Nah, jadi harus berprestasi. Jadi bagi kita yang sekarang punya tekad semangat berprestasi tinggi, saya kira ini kalau niatnya dibalikin ke instrumental dan tata nilai fundamental tadi, itu udah pahala. Terlepas nanti ternyata prestasinya tidak berhasil yang kita capai, ya tidak masalah. Kita sudah mengimplementasikan perintah Allah, sudah melaksanakan perintah Tuhannya yang dicantumkan dalam wahyu Allah melalui Jibril kepada kepada Nabi Muhammad, itu di surat Al-Insyirah ayat 78. Nah, kemudian tidak boros dan tidak kikir. Ini ada di Al-Furqan 27, ya. Itu. Jadi setelah boros itu membelanjakan yang sebetulnya kebutuhan itu tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi kita, gitu, manfaatnya, gitu. Jadi yang nggak perlu juga beli aja, gitu. Tapi manakala kita beli kapal yang luar biasa mahal, saat memang kebutuhannya mengharuskan itu bukan berarti boros menghamburkan uang, karena memang jadi proporsional dengan kebutuhan dan urgensi dari barang dan jasa yang kita butuhkan tadi, gitu. Ya, itu tidak kategori boros. Dan boros itu kita misalnya sebenarnya kebutuhan untuk telepon HP kita ada, tapi kita beli lagi. Saya kira itu kan tidak ini, ya, kecuali yang lamanya bisa sudah rusak atau sudah diberikan ke yang lain, itu tidak masalah karena itu masih dalam tatanan wajar karena kita butuh, tidak ada alat transaksi, alat komunikasi. Kemudian tidak merusak lingkungan hidup. Jadi jika kita berbisnis, misalkan bisnis galian pasir, bekasnya diabaikan begitu saja sehingga kering kerontang kayak di gurun pasir, gitu kan, itu merusak lingkungan hidup. Nah, berarti sepintas kita dapat keuntungan banyak tapi kita tidak memiliki tata nilai instrumental, jadi kita merusak lingkungan hidup. Nah, perintah ini ada di Quran surat Hud ayat 6. Kemudian menepati timbangan. Nah, tadi tidak mengurangi timbangan itu, ya. Jadi selain tadi, sebetulnya kalau kita melaksanakan tata nilai instrumental, baik yang menepati janji, berprestasi tinggi, tidak boros, kemudian tidak merusak lingkungan hidup, menepati timbangan, itu secara tidak langsung kita sudah melaksanakan tata nilai instrumental dan tata nilai fundamental, yaitu takwa. Karena saat kita menepati timbangan, kita dasarnya lillah dari surat Hud, berarti kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkannya, yaitu nilai takwa, dan itu menjadi landasan fundamental.
Jadi sekali lagi, manakala kita melaksanakan tata nilai instrumental, maka dengan otomatis kita pun melaksanakan tata nilai fundamental, gitu ya. Dan menepati timbangan, tidak mengurangi timbangan, tidak ngegiclakeun timbangan, itu ada di surat Al-Mutaffifin ayat 3, kemudian diulangi kembali di surat Al-Isra ayat 35. Kemudian azas tolong menolong atau ta'awun ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan demokrasi ekonomi ini juga ada di surat Al-Hasyr ayat 7. Begitu lengkap dan luar biasa kafah ini ya, di Al-Quran ini sudah semua dengan detail diatur. Adapun teknisnya ya memang kalau teknisnya biasanya ada di hadis, dan di hadis pun terbatas karena zaman Rasulullah itu ya kondisi seperti itu. Sekarang perubahan karena kayak dijual beli, sekarang berkembang. Zaman dulu kan rukun jual beli itu harus ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab kabul. Nah sekarang di zaman jual beli online kayak gini, pembelinya ada kita, penjualnya ada itu di katalog Lazada, di Shopee. Barangnya ada, ya, walaupun memang belum nampak di muka kita, tapi kan di katalog kita bisa lihat dengan spesifikasi yang diterangkan. Harganya ada. Ijab kabulnya apakah mangga yang disebutin? Ijab kabul serah terima si God nyangakeun abdi artos. Nah, saat Anda transfer itu ngomongnya kan dengan mesin berarti. Jadi artinya ini juga ada ijtihad nanti dari para ulama seperti apa di zaman sekarang ini gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang nanya juga bagaimana bisnis online itu kan barangnya belum ada. Ya, kalau itu di hasil ijma qiyas para ulama dibolehkan karena kan saat online itu barangnya nampak di katalog dan spesifikasinya ada. Nah, pada saat tadi barang datang tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai barang, maka kita pembeli diperbolehkan untuk menolak atau melakukan khiyar. Boleh melanjutkan dan boleh juga tidak melanjutkan. Tapi bagaimana yang jadi masalah? Uangnya kan sudah ditransfer dan sudah diterima. Tapi pernah ada saya juga bahwa pada saat berbeda spek, biasanya ada dua alternatif dari penjual. Ini penjual yang sesuai syariah sepertinya ya. Apakah Bapak mau dikirim ulang barang yang speknya? Pertama memang permohonan maaf dulu dari pegawainya yang lalai. Kemudian yang kedua, apakah uangnya mau dibalikin? Uangnya dibalikin boleh, jadi si penjualnya akan mentransfer kembali sejumlah uang berikut tambahan untuk mengembalikan ini. Misalkan ini kita kembaliin lagi ke JNE harganya 20.000. Dulu harganya 2 juta, berarti dia mengembalikan 2.020. Yang 20 untuk biaya pengiriman ulang kembali ke alamat yang asal pengirimnya dengan harga biaya JNE atau JNE tadi 20.000 misalnya, itu penambahannya. Ada yang seperti itu, ada juga memang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang tidak bertanggung jawab ini bisa saja mereka tidak memahami tentang ekonomi syariah, atau yang kedua pura-pura tidak tahu ya. Nah, sepertinya kebanyakan yang tidak paham ya bahwa di dalam ekonomi syariah itu tidak seperti itu. Apalagi kalau kita kembalikan ke ciri khas ekonomi Islam baik dari tata nilai fundamental maupun dari tata nilai instrumental ya, sangat jauh. Bagaimana kita mau disebut dengan menepati janji, berprestasi tinggi, menepati timbangan, itu juga kategori tidak menepati timbangan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan di situ gitu ya. Kemudian sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi itu yang pertama sumber daya manusia. Nah, manusia sebagai khalifah dalam surat Al-Baqarah. Nah, dalam ekonomi syariah juga pernah diterangkan bahwa manusia ini ada dua ya. Pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai abid, atau dibalik, yang pertama sebagai abid, sebagai pesuruh atau budak ya, yang ya kalau budak, kalau pesuruh pembantu apabila disuruh ya harus manut. Artinya saat Tuhan memerintahkan sholat 5 waktu ya harus manut, mengikuti, melaksanakan gitu. Yang kedua sebagai khalifah. Nah, di sini juga diulang kembali ya. Makanya jika Anda masih ingat dalam ekonomi syariah yang dulu saya ajarkan, untuk kelas yang saya ajarkan karena tidak semua kelas oleh saya. Nah, di sini manusia sebagai khalifah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian di Al-An'am ayat 165 juga. Kemudian manusia dengan struktur yang paling sempurna ya.
Kemudian yang kedua, sumber daya ekonomi itu selain sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Nah, Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa, potensi sangat banyak. Semua yang akan kita proses sudah disediakan dari alam, dari mulai alam yang ada di laut maupun yang ada di permukaan bumi ataupun yang di dalam bumi, ya kan? Kayak minyak, gas bumi, kemudian juga timah, kemudian juga aspal. Ini banyak sekali di sumber daya alam di Indonesia ini ya. Belum lagi di dalam laut, permukaan laut itu juga banyak sekali objek wisata yang bagus. Nah, itu luar biasa. Jadi Allah menganugerahkan sumber daya alam dan ini merupakan sumber daya ekonomi selain manusia. Tanah, air, sinar matahari ya. Kita sekarang mau menggunakan misalkan tenaga listrik dari sinar matahari. Bahkan beberapa sudah ada yang memanfaatkan menjadikan mobil alat transportasi itu dari menggunakan sinar matahari ya itu. Jadi ada menangkap sinar matahari kemudian masuk ke baterai, kena cas dan itu bisa digunakan. Termasuk juga rumah-rumah dan penerangan jalan di jalan raya juga saya kira sekarang sudah banyak yang menggunakan energi matahari ya. Kemudian minyak, batu bara, panas bumi juga dan lain-lain yang dikelola secara efisien dan efektif. Nah, di sini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ya. Kemudian sumber daya lainnya, banyak juga ya. Di sini ada Baitul Mal, dulu zaman Umar atau Abu Bakar juga ini sudah dibentuk Baitul Mal atau lembaga perbendaharaan negara. Sekarang ada Kementerian Keuangan mungkinnya kalau di negara. Kalau dulu di zamannya para sahabat itu ada Baitul Mal ya. Sekarang juga ada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal sekarang bukan lembaga perbendaharaan negara, tetapi rumah harta ya. Rumah harta itu bagi agnia atau para yang sudah nisab, zakat, mal, kemudian sodakoh, infak itu melalui Baitul Mal, jadi rumah harta. Kalau sekarang ya ada itu di koperasi syariah juga ada yang namanya Baitul Mal. Jadi menerima titipan infak, sodakoh, zakat untuk disalurkan kepada 8 asnaf yang memerlukan ya gitu. Nah, ini sudah dibahas nih infak, zakat, sedekah, wakaf ya. Kemudian ada sumber daya lembaga perbankan syariah. Banyak sekarang ya lembaga-lembaga perbankan sudah membuka divisi syariah dalam Bank Syariah Indonesia itu merger dari Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah. Kemudian banyak juga ada Bank Muamalat, kemudian Permata Syariah, BCA juga punya BCA Syariah, Bank Jabar Syariah, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya lainnya ada lembaga keuangan non-perbankan syariah, pasar modal ya, reksadana syariah, kemudian insurans syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah. Di Sumedang pegadaian syariah ada banyak, ada yang di Sindang Raja, ada yang di Harapiak ya, di Barat juga ada. Koperasi juga apalagi. Koperasi tidak hanya koperasi yang melaksanakan pola operasionalnya dengan konvensional, tetapi juga ada yang melaksanakan dengan pola syariah. Dan tentu saja lembaga ekonomi lainnya. Ya. Nah, ini ciri khas ekonomi Islam. Ini pertama suasana lingkungan hidupnya yang harmonis. Tanda-tandanya ukhuwah Islamnya, saling menyapa, selalu mengucap salam. Kemudian kalau di sebuah negara yang melaksanakan prinsip syariah, sebuah negara ya, kayak di Brunei, ini pemerintahnya adil, bersih ya. Karena tadi bersih adil tadi bukan masalah ingin dipuji rakyatnya, tetapi tadi ada tata nilai yang fundamental maupun instrumental. Sehingga bagi dia, ya mau dipuji rakyatnya, mau tidak, mau dicaci menterinya, pada so adil gitu ya. Nah, dia tidak peduli karena yang dia landasi adalah tadi tata nilai baik fundamental maupun instrumental. Begitu ya, sehingga yang ada di benak dia adalah lillah, selalu lillah. Nah, biasanya kan kalau kita berlaku adil itu selalu saja ya ada musuhnya. Bahkan hadis riwayat Tirmidzi apa tuh Hakim ya, Hakim itu dikatakan bahwa akan datang tahun-tahun di mana yang jujur itu akan dihianati, yang hianat akan istilahnya apa ya dipakai gitu ya,
terus yang apa itu ya istilahnya kebalik-kebalik lah, yang jujur itu pasti dijauhi, tapi malah yang hianat dipakai gitu. Nah ini ya, sehingga manakala pemerintahan yang menjalankan pola pemerintahan yang menggunakan prinsip syariah itu akan melahirkan sebuah pemerintahan yang adil. Bukan berarti dia pintar berlaku adil, bukan berarti dia pintar ingin dipuji rakyatnya, bukan, tetapi karena tadi ada tata nilai fundamental maupun tata nilai dari instrumental tadinya, yang pada akhirnya melahirkan sebuah akhlak dari pemerintahan yang adil. Kemudian juga yang ketiga, penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif dan edukatif. Jadi dalam syariah itu kayak hukum yang diterapkan di wilayah Aceh itu, kalau yang berbuat mesem aja itu atau zina itu menggunakan hukum syariah ya, ada yang dicambuk sekian ratus. Maksudnya bukan berarti membenci atau menyiksa orang gitu, nanti hak asasi manusia akan turun pastinya, tetapi di situ lebih kepada punishment tentang apa yang sudah dia lakukan gitu, sehingga saat cambukan itu mudah-mudahan dia merasakan beratnya hukuman itu sehingga dia tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, saat dicambuk itu bisa melakukan introspeksi bahwa saat kita melakukan hal tersebut dia itu dampaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang beriman, walaupun mereka melakukan kesalahan, bagi mereka itu nikmat saja. Kenapa? Karena dia sadar bahwa hukuman di akhirat nanti itu jauh lebih berat daripada yang ada di dunia, sehingga pada saat dilakukan di dunia paling tidak nanti akan ada dapat keringanan dan pengampunan, sehingga Allah Tuhan Yang Maha Esa bisa mengampuni sehingga itu menjadi hilang nanti di akhiratnya. Mungkin harapannya seperti itu. Tapi wallahu alam, karena hak prerogatif dan kita menyebut bahwa itu sebuah dosa, sebuah kesalahan, sebetulnya bukan di diri kita, tetapi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, seperti itu. Kemudian pengaturan semua sistem dan subsistem kelembagaan yang terarah dan terpadu menuju kelestarian lingkungan hidup dan penyelenggaraan sistem hukum yang menjamin keadilan. Jadi saya kira apabila syariah ini ditegakkan akan menghasilkan sebuah buah ya, hasil. Jadi apabila si pohon itu dipupuk kemudian dirawat tangkai, batang dan semuanya, maka akan menghasilkan sebuah buah hasil dari pohon tersebut yang manis, yang bagus, yang bersih, yang clear gitu. Adapun pelaksanaan itu bukan semata-mata ingin ada pujian, tetapi betul-betul lillah. Tadi ada tata nilai fundamental dan instrumental. Nah, begitupun dalam mengurus koperasi, gitu ya, termasuk juga yang lain-lainnya. Nah, ini prinsip-prinsip operasional ekonomi syariah. Yang pertama, pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektivitas pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Saya kira ini bisa dipahami ya. Kemudian penarikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya. Nah, ini tadi di Baitul Mal ya tadi. Kemudian pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat. Saya kira ini wawasan tambahan dan saya kira Anda bisa memahaminya ya. Dan prinsip ekonomi operasional ekonomi Islam selanjutnya adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi, sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi, jadi ada hukuman. Tapi saya kira kalau nilai fundamental dan instrumental tadi sudah terpatri di dalam diri manusianya, itu saya kira tidak akan terjadi yang namanya penyelewengan. Walaupun memang dalam implementasi selalu ada, karena pergerakan tipu daya setan itu kan selalu mengikuti kita gitu. Sehingga pada saat kita sudah benar-benar melakukan yang benar, selalu ada saja tipuan-tipuan, godaan dari setan yang kita melakukan penyelewengan, entah itu sedikit ataupun besar, sehingga hilaf. Tetapi bagi orang yang beriman, biasanya dia akan kembali lagi ke jalan dan menjadikan ini sebuah pengalaman, kemudian menjadikan sebuah
introspeksi diri bahwa ternyata hidup ini penuh dengan ujian. Apalagi ini bisa kebayang itu yang enggak ada apa ya ilmu yang tadi gitu ya, baik tata nilai maupun fundamental, itu bablas aja tuh. Yang punya tata nilai dan tata nilai fundamental saja, fundamental dan instrumental saja gitu ya, kadang-kadang ada saja terjadi sebuah hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak seharusnya. Kenapa? Karena tadi ya kita ada nafsu, ada godaan, apalagi setan itu selalu membisikkan dan menggoda. Gitu. Pada saat Anda lebih merasa sempurna, naik jabatannya, ya walaupun sebenarnya nilai yang menilai kita sempurna itu hanya Tuhan, tapi merasa gitu bahwa kita ini merasa wah ibadahnya itu godaannya lebih besar, termasuk munculnya Anda merasa bahwa Anda merasa paling rajin ibadah juga itu sebetulnya udah bisikan-bisikan setan yang Anda muncul ria, muncul paling taat beribadah gitu dari teman-teman yang lain itu juga selalu ada penyelewengan-penyelewengan termasuk dalam pekerjaannya gitu. Jadi makanya kita dalam setiap berangkat pagi itu selalu berdoa seperti itu karena itu ya setiap saat itu kita tidak tahu tipu daya setan itu seperti apa. Gitu. Jangankan yang tidak paham ilmunya, yang paham ilmunya pun terus dikuntit karena janji setannya seperti itu kan. Waktu dia disuruh sujud kepada Adam, itu kan dia tidak mau merasa bahwa dan pada janjinya kepada Allah ya itu dia akan ganggu keturunan anak Adam sehingga dia melenceng dan disinilah penyelewengan terjadi sehingga saat makanya kita jangan juga selalu menghujat yang salah gitu ya. Pertama kita bersyukur bahwa yang salah itu bukan kita, kemudian yang kedua ya teman kita yang salah itu lagi dalam kondisi yang tadi mungkin dia pas dibisikin setannya dia terpeleset. Yang paling penting buat kita adalah mengingatkan dan membantu mengangkat dia kembali dari keterpurukan, bukan lantas menjadi memberikan cemoohan. Nah itu berarti apa? Kalau kita lantas memberikan cemoohan, artinya kita sama tidak jauh beda juga dengan apa yang dilakukan oleh mereka dan artinya kita tidak ada bedanya walaupun kita tidak melakukan perbuatan yang sama pada saat kita mencemoohkan ya berarti kita bisa jadi malah lebih dan disitulah kita rugi sama sekali ya kita tidak melakukan tapi dosanya bisa jadi sama dengan yang melakukan karena tadi mencemoohkan apalagi menggibahkan kemudian menyampaikan kayak apa ya kayak multi level sampai bahkan cerita mereka berlaku salah dosa juga tahunya dari kita. Nah itu juga bahaya. Jadi selain kita tidak lebih baik dari mereka, dosa kita sudah sama dengan mereka, malah ada tambahannya. Kita terus mentransfer kemudian melanjutkan berita-berita yang jelek tentang dia itu ke mereka dan pada saat orang yang tahu dari kita kemudian melanjutkan itu dosanya terakumulasi juga ke kita yang awalnya. Jadi kalau dalam bisnis upline-nya kita tuh. Berarti keuntungan downline, dosa-dosa downline nanti naik juga ke kita, share juga. Nah itu sangat tidak kita harapkan. Dan kita semua juga sudah paham ilmu itu, terus terang saya juga yang menyampaikan barusan juga kadang-kadang ya, bahkan bukan kadang-kadang, sering sekali terganggu bisikan-bisikan setan seperti itu. Makanya paling tidak saya menyampaikan ini bukan berarti saya Pak sudah benar, tidak juga, tapi paling tidak kita saling mengingatkan, barangkali kalaupun saya terganggu dan tergoda setan, Anda bisa mengingatkan, kemudian juga paling tidak saya misalkan terpuruk, tapi Anda malah sukses dengan apa yang saya ingatkan, barangkali mudah-mudahan bisa menjadi penolong saya, penolong kita saat nanti di alam nanti ya, bahwa saya misalkan amit-amit tapi ya saya terpuruk di sana Anda sudah sukses tapi Anda instruksi kepada Tuhan bahwa ada kesuksesan saya ini juga sebetulnya ada ilmu yang di-share dari yang namanya sukma misalkan. Nah di situ pada saat saya terpuruk saya mendapatkan pertolongan yaitu yang kita harapkan. Jadi apa yang saya sampaikan juga sebetulnya saya juga kadang-kadang lebih salah daripada yang seharusnya saya omongkan. Tapi paling tidak mudah-mudahan nah inilah landasan fundamental saat mengajar, kemudian landasan instrumental saat di-share, inilah manfaatnya gitu ya. Bahkan saat saya sudah tidak ada, misalkan umur saya
pendek misalkan, atau nanti sudah tua sudah nggak ada. Kemudian banyak anak-anak dari saya yang diajar sini ya, kelas A, B, C, D, dan yang menyimak juga di YouTube yang dari teman-teman, dan ada manfaat dari apa yang kita ajarkan, kemudian mengimplementasikan dan berhasil. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi sebuah amal baik juga bagi kita yang membuatkan pemaparan ini dan video ini, kemudian laptop yang kita gunakan, kemudian semua yang kita gunakan ini menjadi saksi kita nanti akan kebermanfaatan ini. Mudah-mudahan ya, karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak merasa bahwa ibadah kita paling benar, paling getol, belum tentu juga kan. Nah, kemudian kita menyepelekan beberapa orang yang ibadahnya kadang-kadang begitu salam langsung pulang, kita menyepelekan, padahal mereka lebih dekat di sisi Allah ternyata. Jadi ya begitulah. Jadi kita selalu dan pemahaman ini yang sudah baik kadang-kadang besok lusa beda lagi, karena tadi tuh bisikan setan, nafsu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa selalu saling mengingatkan ya. Kemudian ada pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga barang-barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan. Misalkan bisnis obat-obat psikotropika, karena ada demand secara ilmu mikro, kalau ada banyak demand, sedikit supply, maka harga berpotensi naik. Nah, barang psikotropika kan ada demand nih, oh banyak yang butuh. Tapi kan yang nawarin nggak ada, di warung-warung nggak ada, emang pasti nggak ada, resikonya besar kan. Anda pemain satu-satunya, ya iya harganya pasti tinggi. Tapi jika pemilihan barang-barang yang dilibatkannya yang dilarang, nah, itu tidak boleh walaupun untungnya besar. Makanya dalam ilmu ekonomi mikro Islam itu hukum permintaan dan penawaran itu berlaku manakala pada barang-barang yang sudah kategori halal gitu. Jadi kalau kategori haram misalnya daging babi loba nu butuheun, anu dagang daging babi teu aya, ngan urang hiji-hijina, ya pasti harganya kemungkinan besar pasti naik. Tapi karena itu merupakan barang ekonomis yang dilarang, yang haram hukumnya, ya kita jangan lakukan bisnis di seperti itu. Kalau tadi mengurangi timbangan, sebenarnya barang halal. Gula itu halal, beras itu halal, tapi karena kita prosesnya mengurangi timbangan, ya itu jadi haram. Kak, sudah komo kieu mah, sudah barang yang dijual belikannya daging babi, 1 kilo juga dikurangan menjadi 8 ons. Nah, itu udah barangnya sudah tidak boleh. Nah, itu daging anjing itu juga ya sudah banyak orang yang wah Pak, kenapa diharamkan, setelah mencoba enak. Tuhan lebih tahu, yang menciptakan lebih tahu daripada kita yang diciptakan. Jadi gini, saat Anda misalkan membuatkan kursi dari kayu jati atau kayu jatinya diamplas dulu atau direndam dulu, ada orang yang mengatakan kok direndam dulu, kok di ini, ngapain ini apa? Anda yang membuat lebih tahu daripada mereka yang tidak membuatkan. Artinya apalagi itu saja sesama kita manusia, apalagi ini yang menciptakan kita ini adalah Tuhan sang penciptanya. Nah, sementara kita ciptaannya masih ngobrol, sok tahu, lebih tahu daripada yang menciptakannya. Gitu. Kenapa tuh yang tidak boleh kok diciptakan? Pasti juga tetap ada manfaatnya. Misalkan siklus rantai makanan. Jadi kalau tidak ada babi di hutan, mungkin ini akan merusak ke ini. Tapi kalau ada babi kan babinya yang kemudian anjing juga selain manfaat untuk penjagaan juga ada manfaat-manfaat lain. Pasti tetap ada manfaatnya. Cuma memang tidak boleh dimakan. Bahkan daging anjing liur, air liurnya aja, ludahnya itu najis, dan termasuk dalam najis mugolado, najis yang berat. Jadi harus dicucinya tidak hanya oleh air saja. Jadi kalau bisa dengan debu ya, debu ya, sekarang mah dengan sabun lah beberapa kali. Kalau dulu kan mungkin sabun belum banyak ya, tapi dengan tanah debu ya sampai sekian kali itu ya gitu. Nah, begitu kurang lebih. Kemudian selanjutnya juga pengaturan yang jelas sistem waris mewaris. Nah, ini juga mengatur, tapi dalam mata kuliah koperasi syariah kita tidak membahas tentang bab waris ya, di mana aturan-aturannya sudah dijelaskan, tapi kita tidak membahas tentang ini ya. Nah, yang
Terakhir ini ya, pelarangan terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi, dan dengan melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank, salah satunya koperasi, terlebih dengan bersistem syariah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pengurang terhadap ruang gerak rentenir. Tetapi tujuan itu bukan hanya menutup ruang gerak rentenir. Tujuan kita ini kembali ke yang mendasar, nilai fundamental, yaitu melaksanakan atau nilai takwa, di mana kan riba diharamkan. Nah, syariah itu sebagai alternatif yang dibolehkan. Jadi manakala kita melaksanakan syariah, pernah ya di ekonomi syariah, summa ja'alnaka ala syariah, setelah diciptakan sebuah syariah, maka ikutilah syariah itu dan jangan ikuti hawa nafsu. Nah, gitu ya. Nah, ini review terhadap ekonomi syariah. Koperasinya tadi sudah, syariahnya ini sudah, maka kita sekarang berlanjut ke koperasi syariah. Apa itu koperasi syariah? Nah, ini dari sekian menit tadi kita bincang, ini juga masih review ya, dan baru slide ini kita masuk kepada pemahaman apa itu koperasi syariah. Memang selama ini kita lebih mengenal nama koperasi syariah dengan tambahan syariah, atau kalau di beberapa kecamatan banyak yang menyebutnya dengan BMT ya, BMT. Nah, BMT itu juga badan hukumnya koperasi ya, koperasi, dan implementasinya dari sebuah koperasi syariah. Nah, itu hanya penamaan saja. Yang jelas badan hukumnya koperasi, ya pasti itu koperasi syariah. Nah, menurut Islam juga ada mempunyai lembaga keuangan yang namanya tadi koperasi syariah. Jadi koperasi syariah ini adalah usaha ekonomi yang melaksanakan dengan prinsip-prinsip koperasi. Selain jiwa kekeluargaan dan gotong royong, ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral, atau lebih tepatnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi aturan yang dibuat dalam Islam. Jadi mengatur halal haramnya sebuah akad, produk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, gitu. Dan jelas yang diperbolehkanlah yang harus dilakukan dalam syariah ya. Dalam hal ini juga koperasi. Hampir sama prinsip koperasinya, tetapi kita menggunakan pola yang dihalalkan, yang diharamkan tidak dilaksanakan. Sistem bunga. Dalam koperasi konvensional ataupun bank konvensional itu kalau pinjem 10 juta, pinjem 10 juta. Bunganya 1%, berapa tuh? 100.000 ya, bunganya 100.000. Nah, kalau Anda pinjam 10 juta untuk 10 bulan, oke, ini 10 juta Anda bawa. Nah, bulan depan Anda bayar berapa? Pokoknya 1 juta, bunganya berapa? 100.000. Bulan depannya lagi sama, pokoknya 1 juta, bunganya 100.000 ya. Nah, sekarang saya tanya, pada saat Anda dapat pinjaman 10 juta itu, kemudian maksudnya untuk buka usaha dan usahanya tidak jalan, rugi, bahkan ada yang nyolong ya, modal dari pinjamannya itu dapat ada yang nyolong sehingga habislah barang-barangnya. Bulan depan Anda bayar berapa? 1 juta ditambah bunganya tetap 100.000. Anda punya keuntungan nggak? Enggak. Tapi Anda dipaksa wajib bayar 1 juta dan bunganya 100.000. Dan di situ tidak boleh dalam syariat. Sebaliknya saat pinjaman 10 juta Anda pinjam. Nah, kemudian Anda usahakan, wah untungnya banyak, bahkan berlipat-lipat. Nah, Anda bulan depan bayar berapa? 100.000 aja bunganya. Padahal Anda untungnya banyak. Nah, gitu. Bahkan kalau perlu Anda karena untungnya banyak, nih buat 5 bulan ke depan saya bayar bunganya dari sekarang. Jadi nanti bulan 2, 3, 4, 5 saya hanya bayar pokoknya aja 1 juta, 1 juta. Karena bunganya udah dibayar 500.000 dari awal. Nah, kata banknya, kata koperasinya, oh enak ya. Pinjaman dari kita kok kamu untungnya gede. Nah, di situ ada yang win, ada yang menang, ada yang loss, kalah, ada yang bergembira, ada yang bersedih. Nah, dalam syariah tidak boleh. Itu salah satu ilustrasi. Nah, kenapa? Nah, berarti transaksi yang tadi itu haram, tidak boleh. Nah, yang halal bagaimana? Nanti ada model-model akad yang namanya syirkah, baik syirkah mudharabah maupun syirkah musyarakah ya. Dan nanti di pokok bahasan berikutnya itu dipelajari. Ini masih kita belajar tentang apa itu koperasi syariah. Nah,
Koperasi syariah juga sama karena badan hukumnya koperasi berlandaskan secara normatif hukum positif, hukum kenegaraan, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 sama ya seperti tadi tahun 92. Dan sebenarnya pernah ada undang-undang terbaru nomor 17 tahun 2012, tapi karena isi dari pasal-pasalnya itu tidak melandaskan terhadap prinsip-prinsip koperasi, lebih banyak seperti korporat, PT, CP, dan firma, sehingga tidak berdasar terhadap prinsip-prinsip sebuah koperasi yang berajas kekeluargaan dan gotong royong, maka undang-undang ini kalau tidak salah dimatikan atau dianulir, jadi tidak untuk dipakai oleh Mahkamah Agung. Jadi hasil ke Mahkamah Agung ternyata ini untuk tidak diinikan. Artinya tidak dipakai lagi. Dan pada saat undang-undang terbaru itu tidak dipakai oleh keputusan Mahkamah, maka otomatis kita kembali ke undang-undang koperasi yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 gitu ya. Gitu. Nah, ini bagi hasil koperasi syariah ya. Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, nanti ada revenue sharing bagi hasil, ada profit sharing dalam pembagian hasil usahanya dengan mitranya. Jadi nanti anggota itu kalau syirkah berbagi hasil ya gitu. Nah, prinsip revenue sharing yang dibagikan ini berdasarkan revenue, di mana pemilik dana anggota menanggung kerugian. Nah, ini ya nanti ini kayak saya rasa ini bisa dibahas nanti saat apa itu perpokok bahasan ya, perpokok bahasan, karena yang tadi ada revenue sharing atau bagi hasil itu di transaksi-transaksi yang apa itu syirkah, tidak berlaku di murabahah. Dan untuk detailnya saya kira nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Saya kira itu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua kali ini kita sudah mengenal apa itu koperasi syariah, dan mudah-mudahan apa yang di-sharekan barusan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan pencerahan. Niat kita tidak hanya untuk UTS dan UAS bagus, tetapi tadi nilai fundamental dan nilai instrumental. Artinya mencari ilmu itu adalah wajib dan perintah Tuhan, sehingga saat ini adik-adik menyimak, mau ada disaksikan saya mau tidak, adik-adik akan melanjutkan sampai beres. Kenapa? Karena tadi Anda landasan nilai, fundamental, dan instrumental. Dan itu menjadi catatan tersendiri oleh malaikat yang akan mencatat pahala adik-adik semuanya. Begitu, luar biasa. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar, itu jelas datang dari Allah. Kalaupun ada banyak salah, itu karena kebodohan dan kehilapan, kepakiran ilmu dari diri saya, Sukma, sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.